Shalom. Bapak Saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiri secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, yang percaya firman Tuhan. Katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah tidak sekedar Kristen. Apa Bapak Bu? Tidak hanya sekedar Kristen. Di ayat 6 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia di sini mengacu kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose, dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa arti hendaklah? Mestilah atau harusnya, ya. Jemaat di Kolose sebagai orang percaya kepada Tuhan harus hidup di dalam Dia itu siapa? Yesus. Kita bukan hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, tapi kita wajib hidup di dalam Tuhan. Amin. Diperjelas di ayat 7 berkata gini. Ya, coba perhatikan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dipertegas dengan berakar di dalam Dia, dalam Yesus. Kalau kita bicara berakar, ya, saya ingin Bapak Saudara bayangkan sejenak, ya, akar itu seperti apa? Kalau ada pohon yang tinggi, yang gagah, ya, yang tinggi, yang menjulang tinggi, 10 meter, 20 meter, ya, akarnya kelihatan tidak? Ya. Akar itu memberikan kekuatan. Ya. Akar itu menopang batang, ya, pohon itu bisa menjulang tinggi. Ketika ada badai datang, ada topan datang, ada persoalan datang, pohon itu tetap berdiri tegak. Dia tidak tergoyahkan. Itu berbicara tentang kehidupan orang Kristen, kehidupan di dalam doa. Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan banyak orang tidak bisa melihat itu. Dan dikatakan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Bangunan kelihatan tidak? Saya pernah ke Taiwan, ada gedung yang tingginya 101 tingkat. Ikling Ik. Ya. Kita di sana kita bisa lihat cara bagaimana dia membuat pondasinya. Dibuat anti gempa, ada pernya dalam. Ketika ada gempa bumi datang, ya. Kalau Taiwan, Jepang terkenal dengan banyak sekali mengalami gempa. Ketika gempa datang, ketika ada goncangan datang, gedung itu tetap tegak berdiri.
Bangunan kelihatan tidak? Kelihatan jelas. Ya. Kekristenan itu ada dua, Bapak Saudaraku. Ada bagian yang tidak kelihatan, ya. Kehidupan rohani kita dan roh, kepersekutuan dengan Tuhan. Juga ada satu bagian lagi yang kelihatan. Ya. Wah, pelayanannya luar biasa, khotbahnya luar biasa. Kelihatannya waduh luar biasa diam Tuhan. Kalau saya boleh analogikan kehidupan orang Kristen seperti mata uang yang memiliki dua sisi ya, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hari ini kita sama-sama belajar supaya kekristenan kita bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya Kristen KTP, bukan hanya Kristen casing, bukan hanya Kristen cover saja, kelihatannya Kristen, KTP Kristen, tapi di dalamnya tidak Kristen. Hari ini kita sama-sama belajar. Apa yang harus kita perhatikan, kita sebagai orang yang percaya kita kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar ya. Kolose pasal 2 ayat 8 berkata demikian. Kolose 2 ayat 8 berkata, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan terlalu banyak yang bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dalam dunia ada yang namanya filsafat, betul? Ada namanya nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada budaya yang turun-temurun. Ya. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, ya soal murtad itu, Bapak Ibu Saudara, itu hanya tinggal tunggu hari kapan. Kapan pencobaan persoalan datang, goncangan yang dasar terjadi dalam hidup kita. Soal murtad itu hanya tinggal tunggu waktu. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat di dalam Tuhan, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan pelit boleh datang, persoalan ekonomi boleh datang, persoalan sakit penyakit boleh datang, persoalan keluarga boleh datang, tetapi kita tetap berdiri di kokoh. Karena kita punya dasar yang kuat. Amin Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ya, di ayat 7b saja ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah apa? B itu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Firman Tuhan katakan hendaklah kamu teguh di dalam apa? Iman yang telah diajarkan kepada kamu. Kalau itu tidak ada dalam hidup kita, kita ini gampang sekali goyah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara iman, harus kita ada perjelas dengan benar. Supaya kita tidak salah kaprah. Karena sebanyak agama lain juga berbicara tentang iman. Agama lain juga berbicara tentang iman. Iman yang mana yang Bapak Ibu Saudara percaya? Iman orang Kristen adalah iman ketika kita percaya akan Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ketika kita percaya bahwa hidup kita sebetulnya adalah hidup di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebetulnya hidup kita ini tidak ada pengharapan. Yesus tinggalkan surga supaya dosa kita diganti sama Tuhan. Supaya lewat pengorbanan Tuhan Yesus kita peroleh keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Tuhan. Amin. Saya mau katakan, kalau kita tidak punya dasar yang kuat ini. Kalau iman kita salah kaprah, situasi dan kondisi kehidupan bisa membuat kadar iman kita menjadi lemah. Dalam Yohanes
Injil Yohanes pertama, ayat pertama katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Amin. Di ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus dengan baik? Yesus dan firman itu satu. Ya. Roma 10 ayat 17 katakan apa? Coba kita lihat sejenak. Roma 10 ayat 17. Tadi hambanya Pak Vincentius sudah sampaikan. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, ya. Bagaimana kita bisa tetap beriman? Bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita memiliki satu pondasi yang kuat di dalam Tuhan? Tidak ada jalan lain kecuali kita di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap dalam firman Tuhan? Kita harus banyak dengar firman Tuhan. Yang amin cuma satu orang. Bagaimana iman kita bisa tetap kuat? Kita harus banyak dengar firman Tuhan. Firman Tuhanlah itu kekuatan kita. Firman Tuhan itulah pegangan hidup kita. Kalau dalam diri kita tidak ada firman Tuhan, ketika goncangan datang, ketika persoalan datang, ketika Tuhan izin sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita tidak punya dasar yang kuat untuk melawan segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam diri kita ada firman Tuhan, saya percaya persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu pertama. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya? Kita kembali di surat Kolose pasal 2, kita perhatikan di ayat 7b. Kolose pasal 2 ayat 7b. Ya, kita sama-sama baca ya, mulai dari dan ya. 1, 2, 3. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Gampang tidak mengucap syukur? Halo? Gampang tidak kita mengucap syukur? Kalau berkatnya banyak, uangnya banyak, ya, kita mengucap syukur. Kalau anak lulus S1, sekolahnya selesai, prestasinya bagus, kita bisa mengucap syukur. Kalau bestonan pindah rumah baru, tempat di rumah baru renovasi, kita bisa mengucap syukur. Kalau lagi musim corona, pandemi, itu Corona-19 ini, COVID-19. Kena COVID bisa bersyukur? Halo? Dikocek, di kantong tidak ada uang bisa bersyukur? Gaji dipotong 50% bisa bersyukur? Hari raya tidak terima THR bisa bersyukur? Kalau berkatnya banyak, uangnya banyak, kantaunya ada, wah mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Kenapa sering saya katakan kekristenan kita hanya sekedar Kristen, hanya Kristen KTP. Karena kita mengucap syukur ketika kita merasa diberkati, ketika kita merasa nyaman, kita merasa itu enak, kita itu bisa mengucap syukur. KTP-nya Kristen tapi isinya tidak Kristen. Kita sebagai orang percaya, seringkali kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Kita contoh jemaat Israel. Ya, orang-orang Israel, apa yang Tuhan kurang lakukan buat jemaat Israel? Dia Tuhan sendiri pilih loh.
membawa bangsa itu keluar dari negeri perbudakan menuju tanah Kanaan. Tuhan sendiri yang menuntun bangsa itu. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan tunjukkan. Laut terbelah. Mereka melewati laut yang kering. Ya. Sementara tentara Firaun harus ditelan oleh lautan. Gunung batu yang tidak ada apa-apa bisa keluar air. Mereka banyak melihat mujizat. Kita lihat dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Pada siang dan malam hari. Tuhan turunkan mana dari langit. Supaya mereka memelihara hidup mereka. Kasutnya, sepatunya, sandalnya tidak jebol selama 40 tahun. Tetapi sepanjang perjalanan. Bangsa itu keluar dari negeri perbudakan sampai di padang gurun. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka pikir itu di Mesir lebih baik. Mengerutu. Tidak merasa puas dengan kehidupannya. Sekarang kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kondisi kita, hati kita, cara berpikir kita, kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Apakah kita hanya sekedar KTP kita Kristen atau betul-betul isi kita, hidup kita betul-betul Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam segala kondisi, ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara, ya, dari mulut Bapak Ibu Saudara percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara masuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, yang dipilih Tuhan secara khusus, ya, untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh surga yang kekal. Bapak Saudara orang pilihan, tetapi perjalanan kita menuju surga ini, apakah hidup kita penuh dengan mengerutu atau mengucap syukur? Ini adalah gambaran Bapak Saudara. Hidup kita hanya sekedar KTP kita Kristen, atau betul-betul kita hidup sebagai orang percaya. Coba lihat di ayat 9 ya. Kolose 2 ayat 9, coba kita, biar kita makin mengerti ya. Kolose 2 ayat 9 ya. Kolose 2 ayat 9, coba. Saya akan bacakan. Sebab dalam dialah berdiri secara apa? Jasmania, ya, bukan rohania. Jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Perhatikan di ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam siapa? Kamu itu berbicara saudara dan saya, ya. Telah dipenuhi di dalam Dia itu siapa? Tuhan, Yesus Kristus. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Dikatakan sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan hanya di dalam perjalanan kita, kehidupan kita sehari-hari sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya, secara jasmania itu semua itu dalam kontrolnya Tuhan Yesus. Yang setuju saya katakan amin. Ya. Segala keperluan Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus yang kontrol. Yang sudah saya katakan amin. Ya. Tuhan tahu apa menjadi keperluan kita. Yang sudah saya katakan amin. Ya. Apa yang perlu kita takutkan? Kepala semua pemerintah dan penguasa. Tuhan itu kepala semua penguasa dan pemerintah. Ya. Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu yang terbaik buat kita. Aminnya nggak ada nih. Di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Bukan hanya secara rohani kita dipenuhi. Tetapi secara jasmani Tuhan juga sanggup penuhi segala kebutuhan kita. Amin. Dan Filipi 4:19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Tadi di ayat 10 katakan, kamu telah dipenuhi dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
Dia bisa mengatur segala sesuatu itu baik untuk Bapak Ibu Saudara. Dia bisa mengatur ekonomi kita. Aminnya cuma satu orang. Tuhan bisa ngatur ekonomi kita. Tuhan bisa atur keuangan kita. Soal materi itu kecil bagi Tuhan. Tuhan hanya butuh kepercayaan kita kepadanya. Ya. Dia bisa ngatur secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Dia berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Apa yang harus kita perhatikan? Orang percaya, ya. Jangan pernah khawatir akan kehidupan jasmani. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah khawatir akan kehidupan jasmani. Takut sakit yang berlebihan. Takut soal makan dan minum, pakaian secara berlebihan. Ya. Semua itu Tuhan bisa atur yang terbaik buat kita. Kerjakan saja dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Bagian Tuhan adalah memberkati kehidupan kita. Kalau Tuhan percayakan kita kerjaan, kerjakanlah. Baik dengan pekerjaan sekuler maupun pekerjaan di rohani. Kerjakan dengan segenap hatimu. Seolah-olah untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Amin. Gak usah takut, tidak usah khawatir. Ya. Kondisi apapun, percayalah kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Apa tadi? Halo? Masih ingat? Hidup kita harus selalu diisi dengan firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hayati firman Tuhan, bukan hanya sekedar baca. Amin. Yang kedua, kita sebagai orang percaya, kita ini harus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya? Kita kembali ke surat Kolose pasal yang kedua, ayat 11. Saya ingin ayat ini kita sama-sama baca ya, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat apa? Sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Seringkali sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita salah paham dengan Tuhan. Kenapa saya katakan seringkali kita salah paham dengan Tuhan? Seringkali kehidupan kita pakai kekuatan kita untuk membuktikan bahwa kita ini orang benar. Kita seringkali ingin membuktikan bahwa kita ini orang kudus. Kita ingin membuktikan bahwa kita ini orang baik. Kalau itu yang kita lakukan, saya mau tanya apa bedanya kita dengan orang-orang dunia pada umumnya? Mereka juga berusaha hidup benar, mereka juga berusaha hidup kudus, mereka punya standar moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar adalah sebagai orang percaya, kita bukan hanya Kristen KTP, adalah kita harus menyadari kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Firman Tuhan katakan apa? Kita itu dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Amin. Kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Ayo katakan kanan kiri saudara. Kita ini berbeda loh dengan orang dunia. Kalau orang dunia dengan standarnya adalah dia berusaha hidup benar, dia berusaha hidup kudus dengan kemampuan, dengan kekuatan dia sendiri. Ya. Saya mau tanya, bisa tidak kita lakukan? Sebenar-benarnya manusia tetap ada salahnya. Sekudus-kudusnya manusia ada kudisnya. Betul tidak? Kepada takut sih ngomong sih.
kita tidak mungkin benar tanpa Tuhan. Kita sebagai orang percaya seringkali kita lupa. Kita ini menganggap kita ini paling hebat, kita ini paling suci. Ya. Yang benar adalah Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kita bukan hanya sekedar Kristen ya. Setiap saat kita harus menyadari. Ya. Kita ini tanpa Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Ya. Kenapa setiap bulan ada perjamuan kudus? Bukan kegiatan rutin gereja. Tetapi mengingatkan kita kembali bahwa anugerahnya itu sangat besar dalam kehidupan kita. Bahwa hidup kita hari ini boleh ada sebagaimana ada. Itu semua adalah kemurahan kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita ini harusnya adalah orang buangan, orang yang harus masuk dalam neraka. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Bukan kehebatan kita, bukan kuat gagah kita, bukan kesucian kita. Karena Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Ini yang tidak boleh kita lupa. Yang harus kita iling-iling, kita ingat-ingat terus setiap langkah hidup kita. Ini hidup kita, ini bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Karena semua itu anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana ada. Amin. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita, kenapa kita bisa ribut sama orang? Kenapa kita bisa bermasalah dengan orang? Kenapa kita bisa banyak persoalan? Karena kita menganggap kita sudah lakukan banyak hal yang baik, hal yang benar. Kita lakukan banyak hal, ternyata balasan orang itu tidak baik. Kita tidak menyadari sebetulnya kita sendiri juga tidak baik. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada. Kita tahu bahwa anugerah Tuhan. Kita bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa memaklumi orang lain. Kita bisa melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Hidup kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melakukan banyak hal. Itu semua ada kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan kita Bapak Saudaraku. Kita ini gak bisa apa-apa loh tanpa Tuhan Bapak Saudaraku. Kita harus selalu ingat. Kita harus selalu menyadari bahwa hidup kita itu karena Tuhan. Dikatakan dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang tadi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Tahu gak Bapak Saudaraku? Dosa kita yang besar sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita masuk di dalam kolam baptisan. Kita dicelupkan di dalam kolam baptisan. Segala dosa kita, pelanggaran kita, semua dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Ketika kita bangkit, kita sebagai manusia baru yang bersama Tuhan. Yang benar, kalau kita menyadari akan hal itu. Saya percaya dalam setiap langkah hidup kita. Kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu berjalan dengan kekuatan saya Tuhan. Hari ini Tuhan saya perlu Engkau tuntun setiap langkah hidup saya Tuhan. Supaya langkah saya tidak tersesat. Supaya saya tidak salah jalan. Supaya saya tidak salah pulang rumah. Sudah saya kerja saya bisa pulang ke rumah saya. Tidak pulang ke rumah orang lain. Bapak-bapak. Ibu-ibu dengar. Engkau perlu Tuhan menuntun. Ketika suamimu bekerja. Engkau katakan. Suami saya tidak mampu. Kalau suami saya perlu diberkati. Semua itu ada kemurahan Tuhan. Kalau usahanya bisa sukses. Kalau saya bisa menuntun anak-anak menjadi besar. Bukan kemampuan saya. Bukan kehebatan saya. Karena Tuhan menyertai keluarga saya. Sehingga hari ini saya boleh ada. Sebagaimana saya ada. Amin. Bukan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tapi sunat Kristus. Apa itu? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh kemampuan diri sendiri kah? Bukan. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu ada pada kita. Kekristenan bukan hanya sekedar KTP. Kita bukan hanya sekedar Kristen.
Dimanapun kita berada, kita selalu sadar hidup kita ini karena anugerah. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Amin.